Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas perbedaan cowok dan cewek. Ya, perbedaannya dari perbedaan yang pertama ya. Kalau misal ada masalah, gimana sih biasanya cewek atau cowok itu menghadapinya gitu. Jadi kami masih awal-awal bersama itu pernah mengalami yang namanya cekcok ya. Ya, Ketika waktu itu aku memang lagi ada masalah dan aku ya curhat ke suamiku. Nah, kemudian suamiku memberikan solusi. Padahal aku tidak meminta untuk diberikan solusi. Itu. Aku cuma pengen didengarnya sama divalidasi aja perasaanku. Nah, tapi menurut suamiku waktu itu kenapa dia ngasih solusi? Kenapa Mas? Kenapa kamu ngasih solusi ke aku? Kenapa nggak ya biarin aku? kalau dari laki-laki kan kalau misalkan pasangannya lagi ada masalah ya dikasih solusi dong biar menyelesaikan masalah itu gitu loh. Itu menurut aku kayak gitu. Daripada nanti masalahnya panjang lebar, mending dikasih solusi biar selesai gitu loh. Hmm, Itu menurut aku kayak gitu. gitu. Tapi padahal tuh SB yang kami inginkan tuh cuma didengerin aja sih. Dengerin terus divalidasi perasaannya. Misal, aku lagi sedih nih mas. Sedih kenapa? Ya sedih soalnya aku tadi habis kena ini gitu. Oh gitu ya, gitu Kayak ya. gitu deh. Atau bahasanya kalau, oh ya kami dulu barengan ke psikolog ya, psikolog. Psikolog ya. Dan katanya kan kalau mau menimpal itu Jadi kalau waktu ke psikolog itu katanya kalau menimpali itu pakai apa ya namanya? Apa, katarsis bukan sih? katarsis. Bukan ya? Bukan, menimpal itu kayak iya loh, ngulangin misal aku lagi sedih, oh kamu lagi sedih ya gitu loh, jadi kayak nimpalin gitu. Empati sih, apa, Oh iya, empati kalau iya. menurut kalau nggak salah itu empati. Jadi kalau misalkan dengar dengar curhatan, dengar masalah gitu, pertama empati dulu, merasakan apa, mencoba memahami apa yang dirasakan gitu. Terus juga tidak menjudge gitu kan, tidak menghakimi gitu kan. Oh kamu lagi ngerasa ini ya, kamu ngerasa itu ya, oke. Terus habis itu kalau buat cowok-cowok ini ya, ini buat amannya aja tanyain, ini kamu mau apa, kamu mau curhat doang didengerin atau mau minta solusi gitu. Nah Oh itu iya, aman sih aja. Jadi kalau yang dengerin ya udah dengerin aja, udah dengerin. dengerin Tapi aja kalau terus di apa validasi di validasi, empati gitu kan. dengerin validasi sambil diempati Semangatin itu, ya, semangat sih. disemangatin. Terus tanyain butuh solusi nggak, kalau nggak butuh solusi ya udah diem aja, udah dengerin Gimana aja juga. itu Karena tuh aja. sebenarnya wanita tuh pengennya didengerin aja gitu loh. Kami tuh sebenarnya tahu solusi kami tuh apa gitu kan. Jadi apa ya, ibaratnya kalau mohon maaf cowok-cowok ngasih solusi dalam hati kami tuh gini, ih kalau kayak gitu mah aku juga tahu solusinya kayak gimana. Aku kan cuma butuh yang namanya semangati, divalidasi perasaannya, terus dengerin nih curhatannya nih biar lega gitu loh, rasanya kayak berasa ada yang oh ternyata suamiku perhatian, oh ternyata pasanganku perhatian kayak gitu. Sebenarnya simple ya, cuman Berarti tapi kalau misalkan udah tahu jawabannya berarti masih tetap butuh ini juga, iya ya biar lega gitu loh. Jadi kan kayak mandek, kok mandek apa, apa, ngendek, 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 ngendek apa bahasa ngendek kan, mengendap, mengendap, bahasa iya Indonesia kayak mengendap, gondok, pondok. gondok. Hmm. Kemudian eh, Ya kan. balik dibalik arah ke laki-laki ya. Jadi waktu itu juga gantian nih suamiku yang dapat ujian kan, ujian apa Ujian. masalah gitu kan. Dan dia pokoknya seharian tuh pulang dari kantor tuh diem aja nggak mau ngomong sama sekali. Terus aku tanyain kan, mas kamu kenapa? Terus dia tuh diem aja gitu loh. Terus tanyain mau ini nggak, mau ngeteh nggak, mau makan apa, mau tak pijitin, mau ini, kamu kenapa, curhat aja sini sama aku nggak apa-apa gitu kan. Nah terus ternyata pertanyaan aku yang aku kira itu membantu untuk meringankan ya, sebagai cewek kan biasanya kalau kamu kenapa, aku sedih. Nah kalau cewek kan kayak gitu. Nah kalau cowok ternyata beda. Nggak bisa, soalnya kalau cowok itu kalau apa namanya, kalau ada masalah atau ada sesuatu yang bikin pusing gitu kan, ya mereka ngerasanya lebih kayak apa ya,
mundur misalkan kayak mundur atau masuk gua gitu kan, Oh bahasa kayak iya, masuk gua bahasa. gitu, masuk gua terus kayak coba merenungi, terus apa, berkontemplasi, sih, berkontemplasi memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Berarti Nanti kalau udah selesai, udah tahu apa, udah ketemu solusinya, udah beres, sudah selesai gitu apa. Mungkin baru bisa cerita ketika udah ketemu solusinya itu. Kalau belum ya masih saya tak pikir dulu gitu. Kayak awalnya aku juga awal-awal juga masa kayak awal-awal pernikahan gitu ya, awal pernikahan ngerasa ini harus aku selesai dulu deh. Oh, ini tugasku untuk menyelesaikan gitu kan. Aku nggak mau bikin istriku pusing atau bikin masalah, tambah masalah gitu kan. Aku mikirnya gitu, padahal ya sebenarnya istriku juga selama ini kan udah terbuka juga, udah ngasih kesempatan gitu. Akhirnya ya cerita aja gitu. ya itu Tata tuh benar-benar apa ya, berbanding terbalik gitu loh antara cewek dan cowok. Yang cowok kira cewek nih kalau lagi curhat butuh solusi gitu kan, padahal sebenarnya cewek tuh butuhnya ya disemangatin, didengerin. Begitu sebaliknya cewek malah apa ya, bentuk kasih sayang cewek tuh nanya gitu kan, mas kamu kenapa, ya apa, kami tuh berusaha berempati dengan kondisinya si cowok ini gitu kan, tapi ternyata itu justru apa ya bahasanya, merungsingkan atau Apa apa, bikin, bikin. jadi kalau lagi banyak pikiran tuh, lagi banyak pikiran itu enggak, jadi kalau laki-laki banyak pikiran tuh kayak maunya diem aja lah, jangan jangan berisik gitu loh, jangan Pokoknya jangan butuh ketenangan ya uh, maksudnya ya. jadi kayak otaknya tuh lagi berpikir mencari-cari solusi gitu. Di sini tuh diem tapi memikirkan jalan keluar gitu. Jadi kalau tambahin pertanyaan-pertanyaan, ini belum selesai masih tambah lagi. Ya niat kami kan sebagai wanita kan ini apa, berusaha untuk ya tadi yang bilang empati, berusaha memberikan apa ya bahasanya, biar biar lega lah bahasanya gitu lah. Pokoknya intinya biar lega cowoknya seperti cara berpikir wanita. Dan sebenarnya ternyata hal ini pernah dibahas juga di salah satu penelitian, dan juga ada cerita yang mewakili nih. Jadi ceritanya tentang apa mas, kepala ikan dan ekor ikan. Jadi ada sebuah cerita gini kan ya, sebuah cerita ini permisalan gitu ya, nanti teman-teman nanti kita apa, ada analoginya gitu. Jadi kisahnya tuh ada pasangan, apa, pasangan suami istri gitu kan, mereka udah nikah puluhan tahun, dan si suaminya ini, dia itu ketika makan sukanya ini, kalau diceritain kan ikan ya, kepala ikan. Iya. Kalau misalkan kita ganti pakai kulit ayam kan, kulit Oh, agak boleh. crispy ya, crispy kan, biar relate ya, biar relate. Jadi kan contoh misalnya gini, eh, sebagai suami istrinya, aku sebagai suami, kita udah nikah nih udah lama gitu kan, udah puluhan tahun. Nah, kalau kulit crispy-nya ayam tuh kan enak banget ya. Iya Nah, enak. jadi kalau aku tuh ngerasa, karena aku suka, jadi aku kasihin ke istriku gitu. Dan itu udah dalam waktu yang lama, ya udah lama banget. Aku udah ketika kami makan bareng, selalu tak kulit yang crispy ayam itu tak kasihin ke istriku kan, Salma gitu. Itu terus sampai lama. Ternyata tanpa disadari itu tuh, aku yang ngerasa kalau aku suka itu tak kasihin ke istriku, padahal dia itu ternyata nggak suka gitu. Iya, Kamu nggak suka gitu, nggak suka. nggak suka Tapi sama kulit ayam crispy gitu kan. tapi untuk menghargai ya aku terima, padahal aku baik, tidak suka. nggak suka. Sebaliknya, Mas Hasan nih suka yang namanya kok. Oh ini sebaliknya, kan Mas Hasan ngasih aku kulit ayam. Nah aku ngasih Mas Hasan tuh biasanya kayak antara daging. Terus sebaliknya. Sebaliknya apa ya, sebaliknya? Ya apa ya? Ya dagingnya atau apanya? Iya sebaliknya, misal aku memberikan dagingnya, kan Mas Hasan ngasih kulit ke aku ngasih daging ke dia gitu kan. Dan ternyata ya tanpa disadari Mas Hasan tuh apa ya, lebih suka dengan kulit ayamnya. Padahal yang aku kira adalah Mas Hasan suka sama daging ayamnya. Jadi makanya aku mikir, oh ini daging ayam ini enak loh, bergizi. Akhirnya aku coba nih kasihin ke Mas Hasan nih, enak loh gitu. Nah, tapi tuh aku nggak tahu kalau sebenarnya Mas Hasan tuh sukanya kulit ayam. Jadi Mas Hasan menghargai pemberianku, tapi meskipun kami sama-sama kok aku dapat kulit ayam padahal aku kurang suka, misal Mas Hasan dapat daging, kok aku dapat daging sih padahal aku lebih suka kulit ayam, seperti itu. Nah itu perumpamaan dari yang awal kan tadi kita ceritain tadi ya gitu. Jadi kayak apa ya, menilai atau
menebak-nebak kesukaan orang lain tapi dari sudut pandang kita gitu, nggak ditanyain kan, mending ditanyain kan, divalidasi, dikonfirmasikan gitu kan, lebih pasti gitu. Jadi kalau cuma tanya aja kan ya nanti nggak tahu gitu, nggak tahu pada ya sukanya apa gitu kan, gitu. Jadi menilai apa ya, menebak kesukaannya pasangan tapi dari sudut pandangnya gimana gitu. Iya, bukan dari sudut pandang pasangannya sendiri itu. Nggak tahu gitu. Apalagi mungkin bahasanya itu kita bisa berasumsi ya. Kita berasumsi kalau pasangan kita ini menyukai apa yang kita sukai gitu kan. Nah, tapi ternyata itu belum tentu tepat ya, seperti contoh tadi ya. Nah, kemudian kenapa tidak berasumsi, kok berasumsi, tapi kenapa kita nggak langsung nanya aja gitu Ya, loh, nanya. berani nanya, Mas, kamu lebih suka kulit ayam atau daging ayam? Ya. Atau enggak, Mas, kamu kalau lagi mau curhat, lagi ada masalah, mau curhat atau mau diem dulu gitu kan. Nah, kalau misal Mas Hasan bilangnya, oh aku mau kulit ayam gitu kan, oh berarti aku tahu nih Mas Hasan tuh ternyata suka kulit ayam, tapi dia bela-belain ngasih kulit ayamnya ke aku. Toh gitu mah aku kasihin lagi aja ke Mas Hasan gitu, biar dia menikmati apa yang dia sukai gitu ya kan. Itu terus ya begitu pun sebaliknya ya teman-teman gitu, baliknya ke ya saling ini, ibaratnya dari point of view dari masing-masing, bukan dari diri sendiri gitu lah, dari pasangannya gitu. Nah itu berarti kita harus berani bertanya apa yang pasangan kita sukai, daripada kita memberikan sesuatu yang bahasanya sia-sia ya, atau kurang pas untuk pasangan kita gitu kan. Jadi kan selain itu kan kita juga tahu, oh pasangan kita ternyata suka loh kalau suka ini atau suka diginiin gitu, biar apa ya, pasangan juga menjadi lebih apa ya bahasanya, lebih enak bersama kita gitu, lebih apa ya bahasanya. Aku ini aja deh, nambahin aja. Jadi kalau misalkan laki-laki tuh ngerasa kayak perempuan kan juga sukanya ngasih kode-kode gitu kan, ngasih kode kepada laki-laki. Nah, berharapnya laki-laki itu mengetahui apa yang diinginkan oleh perempuan gitu kan. Nah, kalau nggak tahu ya mending daripada kayak gitu, ngomong langsung aja gitu, ngomong langsung, ke poin aja. Perempuan ngomong langsung ke laki-laki maunya apa. Laki-laki pun juga nanya gitu, kamu maunya apa sih gitu. Iya. Jadi biar apa ya, sama-sama jelas lah gitu, biar sama-sama apa ya, saling mengerti lah gitu lah, saling mengerti. Ibaratnya jangan malu dan jangan apa ya bahasanya, kok apa sih, malu atau nggak enakan gitu loh. Toh juga dengan pasangan sendiri, nggak cuma dengan pasangan sih, kita juga harus apa ya, asertif ya bahasanya dengan orang lain gitu loh, supaya tidak merasa dirugikan gitu kan. Tetap apa ya, kita merasa legowo dan tahu lebih dalam lagi seperti itu. Ya Apa? perlu latihan juga, dan perlu apa ya, dilatih juga ya, karena apa, masih sambil apa namanya, setelah menikah pun gitu ya, setelah menikah pun masih tetap perlu dilatih skill komunikasinya antar pasangan gitu, walaupun ngerasa kayak udah saling mengenal gitu kan, udah sampai jenjang ini ngerasa udah saling kenal gitu kan, ternyata tetap butuh dilatih juga komunikasinya, terus juga saling pengertiannya gitu, tetap harus dilatih dan pupuk gitu ya, misalnya ya menjadi cinta. Sepertinya sudah ya, mungkin untuk video kali ini ya sedikit dulu, semoga sedikit dan bisa bermanfaat. Sedikit tapi bermanfaat loh. Sedikit lama-lama jadi bukit. Yes. Yang penting bermanfaat ya, untuk sama juga. Nah, kalau bermanfaat bisa bantu share nih ke orang-orang supaya bisa ikut terbantu ya jika video ini. Ya nanti bisa di like. Kalau yang teman-teman yang ngerasa setuju bisa di like, kalau misalkan kurang setuju nanti bisa di komen aja di bawah, nanti kita diskusi lagi. Dan juga biar lebih tersebar luas bisa dibantu share-nya gitu. Biar share ilmunya bermanfaat untuk banyak orang ya teman-teman. Oke ya. Gitu aja, sampai jumpa di video lainnya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.